datang di channel Subdirektorat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan membahas tentang sebagaimana tertera di judul, memangnya istilah berkebutuhan khusus itu negatif dan tidak efektif gitu. Nah, soal negatif dan tidak efektifnya istilah berkebutuhan khusus ini memang bisa menjadi pertanyaan yang sangat penting ya di dalam isu inklusi disabilitas, karena selama ini mungkin saja kita memang sudah sangat terbiasa dengan penggunaan istilah tersebut. Kita lumrah menyebut penyandang disabilitas itu sebagai orang berkebutuhan khusus, atau mungkin kalau spesifik ke siswa itu adalah siswa berkebutuhan khusus begitu. Biasanya disebutnya demikian. Nah, ini menarik karena bisa jadi ini merupakan langkah kita untuk dapat memikirkan kembali sebenarnya apa istilah yang cocok untuk digunakan, atau memangnya istilah yang lama ini memiliki apa ya istilahnya, perlu kita perbarui kembali, atau bahkan bisa jadi tidak kita gunakan lagi. Kalau kita menilik ke sejarahnya, memang istilah berkebutuhan khusus ini berasal dari Special Olympics ya, karena memang ini sepertinya adalah terjemahan secara langsung dari special needs atau berkebutuhan khusus kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, special needs ini berasal dari ketika zaman dulu sekitar 1960-an ya kalau di barat, dan di negara-negara di luar, bahwa ini digunakan di wilayah olahraga dan pendidikan. Makanya ada istilah spesial sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus gitu. Nah, di dalam perkembangannya mungkin saja istilah ini diadaptasi lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai istilah berkebutuhan khusus atau kebutuhan khusus. Nah, karena kita mungkin saja ingin memperhalus, mungkin kita mau menghindari istilah cacat dan seterusnya, akhirnya kita menggunakan istilah special needs. Bisa jadi juga waktu itu memang belum dikenal dengan istilah, memang kita belum kenal dengan istilah disabilitas. Pada perkembangannya, istilah berkebutuhan khusus atau kebutuhan khusus ini bisa terkategori ke dalam apa yang kita bisa sebut dengan eufemisme, atau istilah yang dibuat agar kesannya itu halus. Contoh-contoh lain dari eufemisme mungkin adalah kita tidak menyebut orang itu mati tapi meninggal. Kita lebih memilih menggunakan istilah BAB daripada, bahkan itu hanya singkatan ya, BAB daripada buang air besar gitu, seakan-akan demikian. Nah, bahkan mungkin banyak istilah-istilah yang sebenarnya merupakan eufemisme itu tadi. Nah, ini menghaluskan bahasa. Nah, seperti pertanyaan saya tadi, itu juga berasal dari apakah berasal dari sebuah artikel ya, ada artikel yang membahas bahwa special needs atau eufemisme special needs itu punya kecenderungan negatif dan tidak efektif gitu. Ada beberapa alasan ya kenapa dia negatif dan tidak efektif. Yang pertama adalah kenapa negatif. Istilah berkebutuhan khusus atau special needs itu memunculkan segregasi. Nah, karena ada kekhususan itu tadi, akhirnya ada yang namanya pembedaan-pembedaan. Segregasi ini akan memunculkan atau mengakibatkan hal-hal selanjutnya dari stigma dan seterusnya, yang bisa jadi bisa berupa diskriminasi, bisa berupa pelainan. Jadi orang itu akhirnya dilainkan demikian. Nah, kecenderungannya di dalam tahap-tahap selanjutnya itu nanti kita bahkan bisa jadi membuat praktik-praktik dari kebijakan itu juga memiliki kecenderungan untuk memilah-milah, jadi membedakan orang dan seterusnya.
Nah, ini hanya satu hal ya dari kenapa kok itu negatif. Bisa jadi istilah special needs ini memunculkan hal-hal negatif pada tahap-tahap selanjutnya lagi yang bisa jadi lebih berdampak secara struktural. Yang kedua, kenapa kok istilah special needs itu bisa berdampak tidak efektif dalam penggunaannya. Artinya istilah special needs biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas secara umum. Jadi tidak secara langsung mengarah pada kondisi disabilitasnya. Misalnya penyandang disabilitas netra atau penyandang disabilitas daksa. Nah, ini pada akhirnya memunculkan sesuatu yang tidak rinci di dalam identifikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita lebih memilih menggunakan istilah berkebutuhan khusus daripada istilah penyandang disabilitas atau istilah penyandang disabilitas tertentu, misalnya penyandang disabilitas daksa, maka itu punya kecenderungan dia hanya sekedar memberikan gambaran bahwa itu berbeda, akhirnya dikhususkan dan seterusnya. Pengkhususan itu kemudian berupa apa? Itu tidak memiliki gambaran yang lebih rigid dan lebih rinci terkait dengan kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalnya kita menyebut penyandang disabilitas daksa atau penyandang disabilitas berkursi roda misalnya, itu kan akhirnya kita lebih memiliki gambaran itu seperti apa, misalnya entah itu akomodasi atau aksesibilitasnya ya. Nah, ini yang merupakan argumen dari mengapa istilah special needs atau berkebutuhan khusus itu tidak efektif begitu. Nah, memang di dalam penggunaannya, kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam undang-undang penyandang disabilitas misalnya, atau di peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang merupakan turunan dari undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang tentang penyandang disabilitas, itu memang tidak ada istilah yang secara spesifik berkebutuhan khusus itu merupakan identifikasi terhadap penyandang disabilitas, tidak. Jadi kita mungkin perlu untuk membiasakan diri untuk tidak menggunakan istilah berkebutuhan khusus untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas. Nah, di dalam penggunaannya pula, meskipun dulu ada istilah handicap ya atau penyandang cacat misalnya, itu istilah berkebutuhan khusus itu istilah cacat mungkin sudah banyak tidak digunakan oleh orang, tapi istilah berkebutuhan khusus itu tetap banyak digunakan hingga saat ini. Nah, ini yang ditunjukkan oleh salah satu peneliti di dalam ketika dia mengumpulkan data dari Google Ngram atau yang bisa mengidentifikasi sejauh mana sebuah kata atau istilah itu tetap digunakan hingga saat ini begitu. Nah, ini mungkin akan menggelitik banyak orang dalam diskusi kali ini, namun bisa jadi itu adalah langkah awal kita untuk memikirkan kembali ya, sejauh mana kita bisa menggunakan sebuah istilah, sejauh mana istilah tersebut mampu diterima oleh orang yang diidentifikasi melalui istilah tersebut, atau sejauh mana dia bisa menjadi efektif di wilayah-wilayah publik, di wilayah-wilayah layanan, dan bagaimana itu kemudian bisa membuat orang yang menyandang istilah tersebut terbebas dari stigma ataupun diskriminasi seperti itu. Nah, ini mungkin hanya tawaran terhadap diskusi tentang hal ini ya. Barangkali audiens atau para penyimak diskusi ini memiliki pandangan-pandangan tertentu yang dapat disampaikan melalui kolom komentar. Nah, jangan lupa like video kami dan subscribe. Kami mungkin akan memproduksi video-video berikutnya yang berkenaan dengan inklusi disabilitas. Sampai jumpa.